Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Grace di sekolah minggu online GKI Klaten. Gak kerasa ya, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Dan sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Hari ini Kak Grace akan bercerita mengawali kisah kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Tapi sebelum Kak Grace bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kembali kami ingin bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Kami mohon bimbingan-Mu. Semoga hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik dan kami mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Cerita kali ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita bersama-sama menyimak cerita animasi berikut ini ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut hai Maria, kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Kisah kali ini bercerita tentang Bunda Maria yang mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung juru selamat. Sangat tidak mungkin ya adik-adik, bagaimana bisa seorang gadis yang belum menikah bisa mengandung dan melahirkan juru selamat. Tapi Bunda Maria tetap percaya atas berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Respon dari Bunda Maria sangat mengejutkan. Dia tidak menolak apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel.
Tetapi Bunda Maria menjawab, jadilah padaku sesuai perkataanmu itu. Bunda Maria tetap mau mengikuti kehendak Allah dalam hidupnya, walaupun sebenarnya resiko yang ada di depan sangatlah berat. Perjuangan seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan hingga nantinya ia melahirkan adalah perjuangan yang sangat berat. Tetapi Bunda Maria mau mengambil resiko itu karena ia ingin mengikuti kehendak Allah di dalam hidupnya. Dari kisah Bunda Maria tadi, kita mau belajar adik-adik bahwa saat Allah memiliki kehendak dalam hidup kita, tugas kita sebagai anaknya adalah mentaati kehendak Allah tersebut. Walau sebenarnya kadang kehendak Allah sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Kita juga belajar berserah adik-adik. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Seringkali kita tidak paham apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, tetapi percayalah melalui proses hidup kita nanti kita akan tahu bahwa rencana Tuhan sudah yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika suatu hari nanti adik-adik memiliki pergumulan tentang pilihan sekolah di tingkat yang lebih tinggi, adik-adik bisa belajar berserah, menyerahkan hidup adik-adik ke dalam rencana Tuhan. Mungkin saja karena satu atau lain hal, adik-adik tidak bisa bersekolah di sekolah yang adik-adik idamkan. Mungkin karena faktor dana, mungkin karena faktor nilai, dan hal-hal lain. Tapi percayalah, dimanapun adik-adik ditempatkan, Tuhan telah mempersiapkan adik-adik untuk menjadi seorang pemenang. Jangan lalu bersedih dan malas belajar. Dimanapun adik-adik bersekolah, adik-adik bisa kok berprestasi, asalkan adik-adik mau rajin belajar dan terus mengembangkan diri. Tidak mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, jangan buat hati adik-adik bersedih lalu justru marah kepada Tuhan. Tapi kita mau belajar memahami apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selamat berproses ya adik-adik. Semoga makin hari kita semakin menyerahkan hidup kita ke tangan kuat kuasa Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kita Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Kau berikan untuk kami. Terima kasih karena Kau telah memindahkan kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu seperti Bunda Maria Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin kami belum paham apa kehendak Engkau dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menggandeng tangan kami. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami, masa depan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian cerita Kak Kris hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.